Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan syarah Hisnul Muslim. Kita tidak mengurut doa per doa karena terlalu banyak, sedangkan waktu yang tersedia terbatas. Kita fokus kepada syarah doa-doa sholat. Kemarin kita sudah membahas doa ruku. Sekarang kita bahas bangkit dari ruku atau yang dikenal dengan sebutan i'tidal. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan ketika bangkit dari ruku, Nabi SAW menyatakan Sami Allahu liman hamidah. Thumma qala Sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibai. Lalu beliau mengatakan Sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangannya sampai berbetulan dengan kedua bahu. Lalu beliau setelah berdiri mengatakan Rabbana walakal hamdu. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih. Adapun doa Rabbana walakal hamdu mil'as samawat Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi diterima dari seorang sahabat namanya Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu an. Dan para ulama istidlal atau menjadikan hadis ini sebagai dalil ala anna tasmi' wa tahmid yajma'u bainahuma al-imam wal ma'mum ala sawa. Para ulama menyatakan bahwa tasmi' itu mengatakan sami Allahu liman hamidah, dan tahmid itu dilakukan bersama-sama oleh imam ataupun oleh makmum. Adapun jadi si imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Makmum pun mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Ini juga yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Berkata Imam An-Nawawi, annahu yustahabbu likulli musallin min imamin wa ma'mumin wa munfaridin ayyaqula sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu wa yajma'u bainahuma fayakunu qawluhu sami Allahu liman hamidah fi hali irtifa'ihi wa qawluhu Rabbana walakal hamdu fi hali i'tidalihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, disunnahkan bagi setiap orang yang sholat, baik imam ataupun makmum, termasuk yang munfarid, untuk mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Makmum mengatakan Sami Allahu liman hamidah, imam juga mengatakan, dan yang munfarid yang sholat sendirian juga mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu disebut tahmid, Sami Allahu liman hamidah disebut tasmi'. Dan kedua-duanya dilakukan oleh semuanya. Oleh imam, oleh makmum, oleh munfarid.
adapun ucapan sami Allahu liman hamidah, ucapan yang diucapkan ketika bangkit dari ruku, bergerak di tengah jalan dari ruku menuju berdiri, dan ucapan Rabbana walakal hamdu diucapkan setelah berdiri tegak. Dan inilah yang diperintahkan oleh Nabi SAW berdasarkan sabdanya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga tidak ada perbedaan antara imam, makmum ataupun munfarid dalam hal keharusan membaca sami Allahu liman hamidah. Adapun hadis yang juga sahih, ucapan Nabi SAW yang menyatakan, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Fa innahu lam tusiq li bayani ma yaqulul imam wal ma'mum fi hadha rukan. Bal li bayani anna tahmidal ma'mum innama yakunu ba'da tasmi'il imam. Adapun hadis yang menyatakan bahwa Nabi bersabda, apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, katakan olehmu Rabbana lakal hamdu. Hadis ini tidak berarti imam tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Tapi maksudnya perintah Nabi, katakan oleh kalian Rabbana walakal hamdu setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Loh, kenapa ada perintah? Sebab zikir atau bacaan Rabbana walakal hamdu tidak dibaca keras. Adapun sami Allahu liman hamidah dibaca keras oleh Nabi SAW, sehingga tak diperintahkan pun pasti para sahabat mengatakan hal yang sama. Karena Nabi menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka begitu Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah, tanpa disuruh pun para sahabat pasti mengatakannya. Adapun Rabbana lakal hamdu oleh Nabi dibaca sir, tidak terdengar oleh para sahabat. Maka Nabi merintahkan bila imam sudah mengatakan sami Allahu liman hamidah, katakan oleh kamu Rabbana walakal hamdu setelah mengikuti ucapan sami Allahu liman hamidah. Sehingga kedua-duanya diucapkan, ya. Jadi makmum pun mengucapkan sami Allahu liman hamidah setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dan inilah pendapat yang terkuat. Karena kalau umpamanya makmum tidak mengatakan sami Allahu liman hamidah berdasarkan hadis, bila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, katakan oleh kalian hai makmum Rabbana walakal hamdu. Dari sini lalu disalahfahami, oh kalau begitu makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Akhirnya akan bertolak belakang dengan sallu kama ra'aitumuni usolli. Yang pertama. Yang kedua, kita tanya, apakah imam mengucapkan Rabbana walakal hamdu ataukah tidak? Iya. Mana dalilnya? Dalilnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi mengatakan, maka imam pun mengatakan. Nah, sedangkan dalam hadis tadi, bila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum harus mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Timbul pertanyaan, imam mengucapkan enggak? Mengucapkan. Mana dalilnya? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi memadukan dua dalil lebih utama daripada membuang salah satunya, ya. Jadi ucapan sami Allahu liman hamidah dilakukan juga oleh makmum. Adapun makna sami Allahu liman hamidah artinya taqabbalallahu minhu hamdahu wastajaba lahu. Makna sami'a secara bahasa artinya mendengar. Tapi maksud mendengar di sini mengabulkan. Kenapa? Karena adanya
kata pengantar atau yang disebut dengan huruf adawat ila, huruf disebutnya huruf muta'addi, huruf yang memuta'addikan, adanya li, sami Allahu liman hamidah. Sehingga sami'a di sana maknanya mengabulkan, bukan sekedar mendengar. Kalau mendengar tanpa ada li, umpama sami itu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah, tidak pakai ila atau tidak pakai li, sami itu li Rasulillah, tidak. Aku mendengar Rasulullah. Aku mendengar suara, sami itu sautan, bukan sami itu li sautin. Itu artinya mendengar. Adapun kalau mendengar dengan makna mengabulkan, memenuhi permohonan, maka ditambah dengan kata bantu li, sami Allahu liman hamidah. Jadi bukan sami Allahu man hamidah, tapi ada li. Berbeda dengan tanpa li, umpamanya qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilai, dalam surah Al-Mujadilah. Qad sami Allahu, sungguh Allah telah mendengar. Mendengar apa? Qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Ucapan seorang wanita yang menebat engkau tentang suaminya. Di sini Allah mendengar ucapan wanita, mendengar langsung. Adapun sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar liman hamidah kepada orang yang memujinya. Maksud mendengar di sini adalah mengabulkan. Dalam bahasa kita juga mendengar itu sering dalam konteks kalimat tertentu diartikan mengabulkan. Umpamanya kita meminta sesuatu ke atasan kita lalu dikabulkan. Kita katakan bos kita mendengar ya permohonan kita. Makna mendengar di sana artinya mengabulkan permohonan kita ya. Nah, oleh karena itu makna sami Allahu liman hamidah, taqabbalallahu minhu hamdahu wastajabalah. Allah menerima pujian orang tersebut kepada Allah dan dikabulkan. Jadi sami'a maknanya dikabulkan, sami'a maknanya dikabulkan dan termasuk juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari sami Allahu liman hamidah. Jadi ucapan ini dikatakan oleh orang yang sholat seusai ruku. Di dalam ruku kita memuji Allah dengan mengagungkannya, membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Mensucikan Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah. Dan itu ada apa? Itu ada pujian sanjungan kepada Allah ketika ruku. Maka bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah terhadap orang yang memujinya dan akan mengabulkannya. Berkata Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Fathu Dzil Jalal wal Ikram Syarah Bulughul Maram ketika menjelaskan hadis ini, bahwa di dalam sami Allahu liman hamidah ada pengabulan. Kenapa? Padahal bukankah di dalam hal ini tidak ada doa, tidak ada permintaan. Ketika rukunya tidak ada permintaan, hanya membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, hanya memuji, menyanjung, mengagungkan Allah, enggak ada permintaan. Tapi kenapa di sini dikabulkan? Apa yang dikabulkannya? Doa yang tersirat walaupun tidak tersurat. Apa doa yang tersirat di dalam ruku atau bacaan ruku? Ya jelas, semua yang Allah janjikan bagi orang-orang yang ruku, berupa pahala, berupa ampunan, berupa rahmat, berupa keridhaannya dan yang sejenisnya. Yang itu yang kemudian sering kita sebut dengan doa ibadah
walaupun bukan doa masalah. Kalau doa masalah, doa berupa permintaan secara lisan. Tapi kalau doa ibadah, berdoa dalam bentuk ibadah atau dengan amal yang dilakukan oleh tubuh kita. Sering saya jelaskan contohnya saum. Di dalam saum kita tidak berdoa apapun, tapi dengan saumnya kita ini meminta kepada Allah. Memintanya tidak secara lisan, tapi memintanya dengan perbuatan, melaparkan diri, menahan diri dari lapar, haus, syahwat, walaupun lemes dan seterusnya. Apa yang kita minta dengan saum kita ini, semua yang Allah janjikan untuk orang yang saum. Ya ampunannya, ya pahalanya, ya rahmatnya, ya ridhonya, dan seterusnya. Maka semua ibadah adalah doa. Karena semua ibadah terkandung, tersirat di dalamnya permintaan kepada Allah, meminta semua yang Allah janjikan kepada orang yang melakukan ibadah tersebut. Nah, termasuk ketika ruku kita mensucikan Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, dan itu doa. Makanya pas bangkit sami Allahu liman hamidah, maknanya taqabbalallahu minhu hamdahu wastajabalah. Allah menerima pujian orang itu dan mengabulkan niat orang itu dengan memuji Allah. Berupa apa? Berupa pahala, berupa ampunan dan yang lain-lainnya. Inilah yang dimaksud dengan tasmi' sami Allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah kepada orang-orang yang memujinya, artinya Allah mengabulkan pujian atau permintaan orang yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun Rabbana lakal hamdu, ada 4 lafaz yang semuanya sahih dicontohkan oleh Nabi SAW. Sehingga kita boleh mengamalkan yang manapun di antara keempat lafaz yang sedikit berbeda. Tapi semuanya ada contohnya dari Nabi didasarkan pada hadis yang sahih. Pertama adalah Rabbana lakal hamdu. Kedua, dengan memakai Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ini lafaz kedua. Dua-duanya sahih. Lafaz ketiga, Rabbana walakal hamdu. Pakai huruf waw. Kalau tadi kan tidak, Rabbana lakal hamdu. Sekarang Rabbana walakal hamdu. Itu lafaz yang ketiga. Lafaz yang keempatnya pakai Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi 2 pakai Allahumma, 2 tidak pakai Allahumma. Yang 2 lagi pakai wa, yang 2 lagi tidak pakai wa. Keempat lafaz dari tasmi' tersebut atau tahmid setelah tasmi' tersebut boleh diamalkan, boleh diucapkan, boleh dilakukan. Keempat-empatnya sahih berdasarkan hadis yang valid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita memilih yang manapun. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu boleh. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu juga boleh. Atau pakai Allahumma sami Allahu liman hamidah, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Boleh juga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Keempat-empatnya dibolehkan. Ya. Adapun makna Rabbana walakal hamdu. Rabbana artinya Rabb kami. Walakal hamdu. Dan bagimu segala puji. Makna Rabbana walakal hamdu artinya Rabbana hamidnaka walakal hamdu. Ya Allah, kami memujimu karena seluruh pujian hanya milikmu. Seluruh pujian hanya milikmu. Dan yang dimaksud pujian di sini
adalah sanjungan karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengharapkan pahalanya dan mengharapkan maghfirah atau ampunannya. Jadi makna alhamdu adalah sana'u ala Allah, ya, ta'ziman wa raja'an li thawabih wa maghfiratih. Itu penjelasan para ulama tentang alhamdu. Alhamdu itu artinya sanjungan atau pujian kepada Allah dalam rangka mengagungkannya dan mengharapkan pahala serta ampunan darinya. Itulah yang dimaksud dengan alhamdu. Maka pujian dalam rangka mengagungkan Allah dan mengharapkan pahalanya tidak boleh ditujukan kepada sesama makhluk. Hanya boleh kepada Allah berdasarkan alhamdulillahirabbil alamin atau rabbana lakal hamdu. Bagimu seluruh pujian. Alhamdulillah, segala puji, seluruh pujian hanya milik Allah. Maksudnya pujian dalam makna seperti tadi. Memuji, menyanjung Allah dalam rangka mengagungkan Allah, mendekatkan diri kita dengan ucapan itu kepada Allah dan mengharapkan pahalanya serta ampunannya. Apakah boleh kita memuji kepada selain Allah? Kalau memuji dalam makna seperti tadi tidak boleh. Adapun kalau memujinya hanya mengungkapkan kekaguman kita kepada sesuatu atau kepada seseorang, bukan karena mengagungkannya tanpa mengharapkan pahalanya, balasannya atau yang sejenisnya, maka tidak apa-apa. Allah juga suka memuji orang, memuji manusia. Nabi Muhammad SAW oleh Allah dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, benar-benar memiliki akhlak yang agung, ya. Dan pujian Allah kepada manusia itu yang disebut dengan sholawat. Allah kan suka bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Bahkan orang biasa, kita bisa mendapat salawat dari Allah dan para malaikat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sudah kita bahas hadis ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Innallaha wa malaikatahu yusallina 'ala as-sufufil mutaqaddimah. Dalam riwayat lain as-sufufil ula. Allah dan para malaikat yang bersolat kepada orang yang berada di saf yang paling depan ketika solat. Jadi Allah suka bersolat, makna solat Allah itu pujian Allah kepada hamba. Tapi apakah Allah muji hamba itu, mengagungkan hamba itu? Tidak. Mengharapkan balasan upah dari hamba itu? Tidak. Maka bukan alhamdu. Disebut as-sana atau al-madhu. Ya. Alhamdu beda dengan al-madhu. Demikian juga Nabi SAW suka memuji sesama sahabat. Jadi boleh kita memuji sesama manusia, tapi tidak dalam rangka mengagungkannya, mengkultuskannya, dan tidak mengharapkan balasan apa-apa dari dia. Umpamanya kita mengetahui ada orang lain, kita tidak pernah bertemu, dia tidak kenal ke kita. Tapi orang itu memiliki kelebihan dalam satu perkara. Walaupun perkara duniawi. Umpamanya tukang tinju sekali pukul kau. Kita puji, ini pukulan orang luar biasa hebatnya. Nah, itu pujian bukan? Pujian. Boleh tidak? Tergantung. Kalau memuji itu dalam rangka mengagungkan dia seperti mengagungkan Allah dan mengharapkan siapa tahu kalau dia kita puji datang transfer, maka tidak boleh. Tapi kalau hanya mengungkapkan kekaguman terhadap kekuatan pukulannya, tidak apa-apa, ya. Tidak bertolak belakang dengan alhamdulillahirabbil alamin atau rabbana walakal hamdu. Karena maknanya
Pujian di sana bukan alhamdu tapi al-madhu atau as-sana'u. Inilah yang kata Imam Abul Aliyah ketika menjelaskan salawat Allah kepada hamba, salatullahi ala abdi thana'uhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada seorang hamba maknanya adalah pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Ya, inilah makna Rabbana walakal hamdu, bagimu ya Allah segala puji. Di dalam kalimat Rabbana walakal hamdu ini harus kita hayati ketika sholat. Karena ini dibaca dalam sholat. Ya, terkandung pengagungan yang sungguh-sungguh kepada Allah dilihat dari struktur kalimat. Pertama, Rabbananya didahulukan. Allahnya atau objeknya didahulukan daripada perbuatan kita, yaitu memuji Allah. Rabbana laka walakal hamdu. Jadi setiap kali objek didahulukan daripada subjek dan predikat, pertama di dalamnya terkandung pengagungan kepada objek tersebut. Kedua, terkandung pengkhususan hanya kepada Dia. Rabbana, ya wahai Rabb kami, walaka dan hanya milikmu, ada hanyanya tuh, karena itu didahulukan. Alhamdu, segala puji, seluruh puji hanya kepada Allah. Tapi pujian dengan makna yang tadi terangkan, hubban wa ta'ziman. Ya, makna alhamdu adalah al-madhu aw as-sana'u alaihi hubban wa ta'ziman wa raja'an li thawabih wa maghfiratih. Makna alhamdu itu memuji Allah karena mencintainya dan karena mengagungkannya serta mengharapkan pahala dan ampunan darinya. Kita memuji Allah tidak sekedar lisan tapi dengan hati. Ada apa di sana? Ada pengagungan, ada cinta, ada harapan. Harapan untuk memperoleh pahala dengan pujian itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi diungkapkan dengan struktur kalimat, Allahnya didahulukan. Rabbana, 2 kali. Ya Allah, lakal hamdu, dan hanya untukmu. Hanya untukmu. Alhamdu, segala puji. Makanya ketika kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, hadirkan ini 2 hal ini. Hal pertama pengagungan, kalau ketika kita menyatakan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu, ada pengagungan dengan ucapan itu kepada Allah dan ada pengkhususan. Bahwa pujian ini khusus untuk Allah loh. Selain Allah enggak layak untuk dipuji. Itu makna Rabbana walakal hamdu. Sudah diterangkan. Kenapa Rabbana tidak ilahana walakal hamdu. Padahal makna ilahana juga sama, maksudnya Allah. Rabbana artinya Allah, Rabb kami. Ilahana, wahai ilah kami. Kenapa tidak ilah tapi Rabb? Sudah diterangkan kemarin karena di dalam lafaz Rabb terkandung keagungan Allah, kedahsyatan Allah, dan kemahakuasaan Allah. Makanya layak dipuji loh. Jadi makna Rabb kan penguasa, pencipta, pengatur, pemilik. Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabbul alamin, pencipta semesta alam, penguasa semesta alam, pemilik semesta alam, pengatur semesta alam. Nah, yang kayak begitu layak enggak dipuji itu? Sangat layak, bahkan itu satu-satunya, dan pujiannya juga hubban wa ta'ziman wa raja'an li thawabihi wa maghfiratih. Pujiannya juga karena cinta, karena mengagungkan, karena mengharapkan pahala, mengharapkan ampunan. Inilah lafaz Rabbana walakal hamdu. Ini yang disebut dengan tahmid.
dan sami'allahu liman hamidah disebut dengan sebutan tasmi'. Tasmi' dulu lalu tahmid. Tasmi' dan tahmid dua-duanya diucapkan oleh imam, oleh makmum dan juga oleh orang yang sholatnya munfarid. Adapun zikir atau kalimat selanjutnya ada beberapa lafaz. Semua lafaznya ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Menunjukkan beliau sering melakukan variasi zikir setelah ketika i'tidal. Dalam satu riwayat yang sahih, riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW ketika i'tidal mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ini kalimat pertama, zikir yang pertama, pilihan pertama ketika kita bangkit dari ruku setelah Rabbana walakal hamdu. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, hanya milikmulah seluruh puji, hamda. Puji yang bagaimana? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Yaitu pujian yang banyak, yang baik, yang diberkahi, yang penuh barokah. Adapun yang dimaksud hamdan katsira, pujian yang banyak. Dan sebanyak apa? Sebanyak tak terbatas. Dengan ketidakterbatasan yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Makanya ada satu kalimat yang nanti akan kita bahas semakna dengan itu, dengan hamdan katsira, yaitu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'd. Sepenuh langit dan bumi. Ya. Nanti akan kita bahas kalimat tersebut. Sekarang fokus ke hamdan katsira. Dengan pujian yang amat sangat banyak. Dengan memakai isim nakirah, katsira dengan tadwin. Maknanya umum, maknanya tak terbatas, maknanya banyak. Maknanya tak sebanyak yang tidak bisa diungkapkan. Thayyiban, yang dimaksud thayyiban baik, ai khalison, murni. Pujian yang benar-benar murni, ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam karena cinta dan mengagungkan. Loh, kalau ikhlas kenapa mengharapkan pahala dan ampunan? Itulah ikhlas. Ikhlas itu sudah kita terangkan, meniatkan amal untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Kalau kita berharapnya kepada Allah itu ikhlas. Tidak ikhlas itu kalau berharap kepada manusia. Apa yang ada di tangan manusia kita harapkan itu dengan amal agama kita. Maka itu yang tidak ikhlas. Ibadah mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Itu yang tidak ikhlas. Kalau mengharapkan apa yang ada di tangan Allah itu ikhlas. Hamdan katsiran thayyibah. Thayyibah itu maknanya khalison. Ikhlas. Baik, pujiannya itu baik. Karena dalam kalau kita memuji manusia, seringkali pujian itu bermakna sindiran, sarkasme, sinisme yang seperti itu ya. Dilihat dari segi nada dan ekspresi wajah. Kalimatnya sama. Kalau umpamanya, wah kamu hebat luar biasa. Ini sungguh-sungguh. Tapi kalau kamu ya itu hebat, gitu ya, itu mah melecehkan ya. Kalimatnya sama, tapi nada berbeda, ekspresi berbeda ya. Iyalah kamu mah hebat, arah gancang. Itu mah bukan pujian ya, tapi melecehkan. Maka seluruh pujian murni, benar, baik. Tak ada mengandung unsur keburukan sedikit pun, sinisme, sarkasme dan yang sejenisnya. Mubarakan fih, yang di dalamnya terkandung banyak barokah. Barokah itu maknanya kathratul khair. Banyaknya kebaikan. Ingat,
Sudah kita pernah bahas makna Allah itu Hamid. Hamid ketika kita membahas fikih al-asmaul husna belum ya. Tapi nanti akan terbahas kenapa ya. Di dalam sifat terpujinya Allah itu terkandung banyak barokah, banyak kebaikan. Karena kesempurnaan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla seringkali memiliki dampak yang baik kepada makhluk. Itu yang kemudian disebut dengan sifat yang muta'addi. Ada sifat lazim, ada sifat muta'addi. Kalau sifat lazim itu khusus untuk diri dan tidak ada efek bagi makhluk. Seperti Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Itu lazim. Tapi ada yang muta'addi. Maksudnya muta'addi itu ada efek ke makhluk. Seperti Allah itu dermawan. Kalau dermawan pasti wujud dari kedermawannya gimana? Ada yang diberi, ada yang dikasih. Allah itu maha penyayang, berarti ada yang disayangi. Allah itu maha pengasih, berarti ada yang dikasihi. Siapa ya? Makhluknya. Makhluk tertentu, tidak seluruh makhluk. Oh, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pengabul segala doa, berarti ada yang dikabul. Itu disebutnya sifat yang muta'addi. Sifat-sifat itu menyebabkan Allah layak dipuji. Karena di dalam sifat-sifat terkandung banyak kebaikan bagi seluruh makhluk. Bahkan adanya alam jagat raya, adanya manusia, ada seluruh dunia dan isinya. Ini perwujudan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aplikasi nyata, bukti nyata dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya surga dan neraka merupakan wujud nyata, bukti nyata dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga untuk orang-orang yang Allah cintai, oleh orang-orang yang Allah sayangi. Neraka untuk orang-orang yang Allah benci, dan untuk mengaplikasikan salah satu sifatnya, innallaha syadidul iqab, dan seterusnya. Ya. Makanya seluruh sifat Allah barokah. Makanya termasuk salah satu sifat Allah yaitu terpujinya Allah banyak mengandung unsur kebaikan kepada makhluk. Mubarakan fih. Ini mana hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wahai Allah, hanya milik pula seluruh pujian dengan pujian yang amat sangat banyak, kemudian baik dan penuh barokah di dalamnya. Inilah kalimat pertama setelah mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Sekarang kalimat kedua. Ada lagi zikir lain seusai mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Yaitu mil'as samawati wa mil al-ardi, dalam satu riwayat wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Apakah sampai di sana? Tidak. Ada lanjutannya. Ahlas tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sepanjang ini nih, makanya kalau ini dibaca oleh imam secara lengkap, i'tidalnya itu akan agak lama sedikit. Umumnya imam, termasuk kaum muslimin yang sholatnya munfarid, cukup sampai Rabbana walakal hamdu. Ada yang langsung ruku, boleh nggak? Boleh. Karena doa yang wajib ketika i'tidal adalah Rabbana walakal hamdu. Itu yang wajibnya, selebihnya sunnah. Ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu sunnah. Atau Rabbana walakal hamdunya wajib, terus mil as samawati wa mil al ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd sampai sana. Itu sunnah. Ada yang langsung ruku. Boleh? Boleh. Gak masalah.
Tapi kalau mau yang lengkap setelah wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala 'abdu wa kulluna laka 'abdun wa kulluna lakal 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sampai di sana. Maka dengan dibaca lengkap oleh imam akan terasa i'tidal agak lama. Kita kan jarang ya menemukan imam yang ketika i'tidal itu bangkit dari ruku berdirinya agak lama. Kecuali di Masjid Nabawi itu. Terutama Syekh Hudzaify hafizahullahu ta'ala setelah Rabbana walakal hamdu. Terutama sholat subuh ya. Terutama sholat subuh. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahla tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita sampai akhirnya. Terutama sholat subuh. Baik rakaat pertama ataupun rakaat yang kedua. Agak lama tuh. Karena memang sholat subuh disunahkan untuk melama-lamakan setiap gerakan dalam sholat. Berdasarkan hal itulah maka doa i'tidal tidak hanya satu macam tapi bervariasi. Nah, tadi kita sudah menjelaskan salah satu doa i'tidal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ya. Sekarang apa arti atau maksud atau penjelasan lengkap dari mil as-samawati wa mil al-ardi dan seterusnya. Ini panjang. Tidak cukup waktu untuk dibahas pada sore hari ini karena waktunya tinggal sedikit lagi yang tersisa. Maka ini insya Allah akan kita lanjutkan di hari esok ya di gelombang dan waktu yang sama. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab dan kepada Pak Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Naam, syukron Ustaz atas penjelasannya di kesempatan sore hari ini. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kita persilakan kepada antum para pendengar dan pemirsa bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022 8686 2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Silakan Pak Bu yang telepon sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paling beruntung. Mangga Pak Dudung. Mohon Ustaz sama Ustaz. Alhamdulillah sawang sulna. Alhamdulillah sama-sama Ustaz. Ini Ustaz, bagi makmum apakah boleh mengucapkan dari kami Allahu liman hamidah atau cukup dari Allahumma rabbana walakal hamdu? Itu Ustaz yang disampaikan. Iya. Dapat disimak Ustaz? Dapat. Mohon hatur sebelum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Dudung, apakah makmum mengucapkan dari Sami Allahu liman hamidah? Iya. Saat tadi sudah kita terangkan ucapan Sami Allahu liman hamidah diucapkan oleh imam, juga oleh makmum, juga oleh orang yang sholat munfarid. Ya. Kebanyakan orang ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmum langsung menjawab dengan Rabbana walakal hamdu tanpa mengucapkan tasmi'. Dan ini sebuah kekeliruan. Jadi yang benar adalah ucapkan Sami Allahu liman hamidah seperti yang juga diucapkan oleh imam. Ya, demikian Pak Dudung, wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang berikutnya. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal di Ya. Muhammad Toha. Mangga. Kaifahaluk Ustaz? Ya khair, alhamdulillah, hayakallahu anta. Ya. Ustaz, mau Iya. bertanya nih, seperti kita ketahui sekarang di Masjidil Haram telah dilaksanakan sholat tarawih Ustaz ya, walaupun dengan distancing ya, dengan jaga jarak. Nah, kita tahu sebagai seorang muslim bahwasanya baginda Rasul telah menyuruh kita sawu sufu fakum ya, untuk sholat itu bersaf, berapat Ustaz.
Nah, jadi bagaimana, apakah dengan hal ini berubah hukum dari kita harus rapat sholat karena ada corona ini dimungkinkan untuk safnya berjarak, Ustaz? Itu Iya. Ustaz, mungkin kira-kira pertanyaan yang mudah-mudahan bisa difahami Ustaz. Iya. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal di Muhammad Toha. Ini sudah ditanyakan beberapa hari yang lalu ya. Jadi yang kita amati Pak, shaf di belakang imam tetap rapat. Itu ya. Adapun yang renggang-renggang itu yang agak jauh dari imam. Terselang oleh beberapa shaf di belakang. Dan itu di luar kontrol imam. Jadi imam tetap menginstruksikan untuk rapat dan itu dilakukan oleh orang-orang yang langsung berada di belakang imam. Itu mungkin ya wallahu a'lam bishawab, orang-orang yang berada di belakang imam secara langsung adalah para pengurus di sana yang sudah steril, sudah mungkin dites kondisinya, melakukan rapid test atau swab atau yang jenisnya negatif semuanya. Dan itu aman. Tidak perlu lagi menerapkan social distancing karena amannya mereka lalu rapat. Dan itu yang saya yakin itu yang diinstruksikan oleh imam. Ya, adapun yang renggang-renggang tadi ada jauh di belakang imam. Jangankan musim corona begini Pak. Ketika normal saja, yang depan-depan itu jelas rapat-rapat, tapi yang di bawah bangunan yang jauh dari imam, banyak yang di depannya ada beberapa shop yang kosong, sudah bikin lagi beberapa shop di belakang. Ya, itu banyak. Dan itu di luar kontrol imam, di luar kontrol petugas, karena gedenya itu tempat. Berdasarkan hal itulah maka tetap imamnya kelihatannya menginstruksikan untuk rapat. Dan itu dilakukan oleh shaf pertama langsung di belakang imam. Adapun yang renggang-renggang yang kita lihat di TV atau di di foto-foto itu dilakukan oleh makmum-makmum yang jauh jaraknya dari imam. Ya wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat satu lagi penelpon. Halo. Silakan yang telepon Bu, Pak, udah masuk. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mau bertanya sama Pak Ustadz. Siapa di mana Bu? Cici di Sukaluyu, Pahlawan. Mangga Bu Cici. Silakan Bu. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ini saya dari Cici di Pahlawan mau tanya. Katanya, iya. Apakah benar? Maaf, di luar. Iya silakan Bu. Ya. Apakah benar Lailatul Qadar itu bisa kalau kita memanjatkan doa bisa merubah takdir? Kemudian yang kedua, saya mau tanya. Boleh nggak kita berdoa untuk memohon dipercepat takdir yang baik kepada Allah gitu? Iya. Iya, itu aja. Iya. Barakallah, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Wa fiqhi barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa bisa merubah takdir? Memang ada hadis yang menyatakan doa bisa merubah takdir. Lah bukankah ada ungkapkan karena takdir itu ajali. Takdir itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jauh sebelum alam jagat raya ini diciptakan. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Seluruh takdir sudah dituliskan. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ardi. Wala fi anfusikum. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah tidak ada musibah atau kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa dirimu. Kecuali semua itu telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini.
Ketika menafsirkan ayat ini berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli ay yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah menciptakan seluruh makhluk dan Allah telah menetapkan takdir bagi setiap makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Alam jagat raya belum ada, takdirnya sudah ada. Dari sinilah kita mengetahui takdir tidak bisa dirubah. Tapi Nabi SAW menyatakan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Apakah betul doa bisa merubah takdir? Dan kalau bisa, apakah bertolak belakang dengan ayat? Hadis ini sahih dan ayat pasti benar. Dua keterangan yang benar tidak mungkin bertolak belakang, tapi malah saling melengkapi. Lalu diterangkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan doa bisa merubah takdir, maknanya adalah merubah kondisi suatu takdir kepada takdir lain yang Allah tetapkan. Dan doa serta ikhtiar manusia bagian dari yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh begini, ada orang tadinya dia miskin, bodoh, malas. Lalu dia berjuang, belajar, ya, sehingga menjadi pintar. Dia berusaha keras sehingga menjadi kaya raya, berhasil. Akhirnya dia yang tadinya miskin dan bodoh berubah menjadi pintar dan kaya raya. Apakah orang itu merubah takdir? Dia tadinya miskin, bodoh, kemudian dia belajar, berdoa, berusaha, berubah menjadi pandai dan kaya. Orang itu bukan merubah takdir, tapi itulah takdir dia. Awalnya dia ditakdirkan bodoh dan miskin. Lalu dia ditakdirkan berdoa, diberi semangat oleh Allah untuk belajar, diberi semangat untuk bekerja keras. Dan Allah mudah-mudahkan jalannya. Jalan untuk menuju kesuksesan itu dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah takdirkan dia menjadi pintar dan kaya. Jadi ikhtiar dan doa orang itu termasuk bagian yang ditakdirkan juga oleh Allah, yang apabila dia tidak ditakdirkan berdoa dan berusaha, niscaya dia tidak akan berdoa dan berusaha. Karena itulah nasibnya kemudian berubah, ya. Itulah takdir dia. Jadi yang dimaksud doa bisa merubah takdir, maknanya bisa merubah keadaan karena doa, tapi doa juga dilakukan oleh orang atas takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Demikian Ibu Cici, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Kalau doa itu apa, Lailatul Qadar? Ya sama. Apakah boleh nggak meminta ketika Lailatul Qadar, ya Allah segerakan seluruh takdir baikmu untukku, ya. Kalau takdirnya memang belum saat itu tidak akan, walaupun minta disegerakan, tapi sebaiknya mintalah berbagai macam kebaikan yang kita inginkan. Tanpa menggugat-gugat takdir Allah, ya Allah takdir-takdir yang engkau akan berikan yang baik tahun depan, berikan ke saya sekarang. Jangan, nanti tahun depannya gimana? Jadi kalau kita menginginkan harta, minta harta. Kalau kita menginginkan jodoh, kalau kita masih jomblo, silakan minta jodoh saat itu, ya. Kalau kita minta kesembuhan karena masih memiliki penyakit, silakan minta saat itu. Jangan menggugat-gugat takdir, karena takdir itu rahasia Allah yang tidak Allah kemukakan atau beritahukan kepada orang kecuali ketika itu terjadi dan setelah itu terjadi, ya. Jangan ungkit-ungkit takdir Allah. Jangan sampai, ya Allah, seluruh takdir baik yang kau tetapkan untukku tahun depan berikan kepadaku sekarang. Nanti tahun depannya gimana? Tinggal tersisa takdir buruk gitu? Ya tentu saja tidak. Maka minta seluruh kebaikan yang kita inginkan di malam Lailatul Qadar tanpa mengungkit-ungkit takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita ke pesan singkat terlebih dahulu.
Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Indri Susanti di Cicadas. Mau bertanya mengenai doa ruku Subuhun Kudusung Robul Malaikat Ruh. Itu dibaca di bulan Ramadan saja atau di kala sholat katanya? Iya. Barakallahu fi Indri Susanti. Bekas juara Olimpiade bulu tangkis. Asasi Susanti. Apa pertanyaannya? Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warroh. Iya. Boleh nggak membaca doa itu ketika ruku? Boleh. Tidak hanya Lailatul Qadar, tidak hanya ketika tarawih, tidak hanya ketika di bulan Ramadan, boleh kapan saja ya. Boleh kapan saja karena doa-doa dalam sholat begitu bervariasi dan semuanya dicontohkan oleh Nabi SAW. Boleh kita berpegang teguh kepada salah satu jenis doa. Boleh kita gonta-ganti doa ini, kadang doa itu boleh. Menunjukkan Nabi SAW juga suka bervariasi ya. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Satu lagi ke penanya pesan singkat. Dari Abu Taslim di Cimahi. Bismillah Ustaz. Apakah posisi tangan bersedekap atau lurus ke bawah ketika berdiri setelah bangkit dari ruku? Apakah ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah itu sedekap atau lurus ke bawah ya? Ulama ikhtilaf dan ikhtilaf ini terjadi sejak zaman bahula di zaman Imam Ahmad. Sama Imam Ahmad menyatakan faman syaa falyaqbid wa man syaa falyursil. Siapa yang mau sedekap silakan, siapa yang mau irsal itu apa ya? Ngarumbai kata orang Sunda, menjulur ke bawah silakan. Dan ini menunjukkan khilaf yang ma'ruf yang merupakan hasil ijtihadiyah yang dua-duanya ada sandaran dari kalangan para ulama. Ya, adapun orang yang irsal itu menjulur ke bawah berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Wa'il bin Hujrin summa qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi wa'tadala hatta yarji'a kullu 'adbin fi mawdihi mu'tadilan. Nabi SAW mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sambil mengangkat kedua tangan, ya. Kemudian beliau beriktidal. Iktidal itu meluruskan, ya, sampai seluruh tulang kembali kepada sendi-sendinya secara lurus, mu'tadilan. Nah, dari sini dipahami lurus kalau begitu tangan itu ke bawah. Kalau umpamanya sedekap tidak lurus, itu kata mereka. Hadisnya umum, ya. Adapun orang yang berpendapat bahwa itu sedekap. Sami Allahu liman hamidah sedekap. Dan yang berpendapat seperti ini rata-rata kalau zaman Kiwari para ulama di Najd di Saudi Arabia ya, di Timur Tengah rata-rata sedekap. Dan beberapa masih dari Qatar dan Kuwait juga sedekap ya. Kalau yang lurus umpamanya para ulama di Yordania seperti Al-Albani dan murid-muridnya itu lurus ke depan. Adapun di Saudi di daerah Timur Tengah yang lain itu sedekap. Berdasarkan apa? Hadis. Pertama, Nabi SAW menyatakan kanan nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulu yadahul yumna ala dhira'ihi fis shalah. Manusia diperintahkan agar seseorang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Dalam sholat itu kapan? Tidak diterangkan apa ketika ruku, sujud atau berdiri. Adapun ketika ruku sudah ada keterangan tangan di atas lutut, ketika sujud di atas tempat sujud, ketika duduk di atas paha. Satu-satu yang tidak ada keteranganlah ketika berdiri. Maka terapkan sedekap itu berdiri. Sedangkan berdiri ada dua, ya, sebelum ruku dan setelah ruku ketika i'tidal. Maka hadis yang umum itu diamalkan ketika berdiri dalam sholat baik sebelum ataupun setelah ruku. Hadis keduanya ada hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dalam kitab Musnad Ahmad, ya, bahwa dikatakan tsumma qala sami Allahu liman hamidah faraitu mumsikan yaminahu ala shimalihi wa wada'a ala sadrihi. Aku melihat kemudian Nabi menyatakan sami Allahu liman hamidah, berarti ini i'tidal sebab sami Allahu liman hamidah tidak ada di gerakan lain kecuali i'tidal. Tsumma qala sami Allahu liman hamidah
Lalu beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, fara'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi. Aku melihat beliau memegangkan tangan kanan ke tangan kirinya dan meletakkannya di atas dadanya. Dan dari sini sahih diriwayat Imam Ahmad. Berdasarkan hal itulah maka banyak ulama yang sedekap lagi setelah i'tidal, ketika i'tidal ya. Dan saya cenderung kepada pendapat yang kedua ini, setelah ketika sami Allahu liman hamidah saya bersedekap lagi, tetapi tetap ihtiram kepada yang tidak sedekap ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penelpon. Ada yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Yusuf di Buah Batu. Silakan Pak Yusuf. Ustadz, seringkali kalau penceramah itu bersalawat kepada Rasul, tapi sampai ke umatnya, apa memang sampai tabi'un tabi'in atau harus sampai kepada umatnya Ustadz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, seringkali termasuk saya ketika di awal khutbah atau awal ceramah, ketika hamdalah, suka bersolawat ya kepada umatnya sampai akhir zaman. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya. Dan kepada keluarganya dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Seluruh umatnya ya. Boleh apa tidak? Bukan boleh lagi, bagus. Sebab makna sholawat yang kita mintakan untuk umatnya, untuk manusia, artinya ampunan dan rahmat. Ya Allah limpahkan keselamatan kepada mereka, maknanya limpahkan sholawat dan salam. Sholawat maknanya adalah ampunan dan rahmat kepada mereka serta keselamatan. Mendoakan seluruh kaum muslimin itu bagus, dianjurkan. Dan itu termasuk doa yang mustajab. Ya, ada feedback untuk kita. Karena malaikat ketika sudah kita terangkan bahwa da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun inda ra'si malakun muwakkalun. Kata Nabi SAW, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudara itu mustajab. Di samping kepalanya ada malaikat yang ditugaskan yang mengatakan amin walaka bimithli, amin dan bagimu seperti isi doamu. Nah, dan sholawat kepada umat Nabi SAW adalah doa untuk mereka, doa kebaikan, sangat dianjurkan ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penelpon. Diangkat lagi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ustaz. Siapa di mana Pak? Ilan di Margasi Pak. Iya, Ilan. Oh, katanya tentang bacaan amin ketika setelah mendengar atau membaca Al-Fatihah itu Pak. Iya. Hadisnya yang benar itu yang mana? Kalau dulu saya mendengar barang siapa yang baca aminnya bersamaan dengan imam gitu ya. Nah, kalau yang sekarang saya dengar barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan malaikat gitu. Iya. Jadi yang benar itu yang mana mau dijelaskan Pak? Iya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ian di Marga Asih ya, Marga Asih, barakallahu fiik. Hadis yang benar adalah yang menyatakan bahwa siapa yang aminnya bersesuaian dengan aminnya para malaikat, bersamaan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Lajil lafaz hadisnya man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itulah lafaz hadisnya, bukan man wafaqa ta'minuhu ta'minal imam. Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya imam,
maka akan diampuni. Tidak begitu lafaz hadisnya, ya, tapi bersamaan dengan aminnya para malaikat. Lalu para ulama membahas bahwa yang dimaksud dengan bersesuaian itu ikhtilaf. Pertama nih, dari aspek waktunya. Waktunya bersamaan dengan aminnya para malaikat. Karena malaikat itu juga mengatakan amin. Kedua, ada yang menyatakan bersamaan atau sesuai dari aspek keikhlasan dan kekhusyuan, hudurul qalbi, hadirnya hati. Karena pertama, malaikat mengaminkan pasti ikhlas dan pasti disertai penghayatan. Lalu para ulama menyatakan yang dimaksud siapa yang aminnya bersamaan dengan amin malaikat, maksudnya bersamaan dari dua aspek ini. Aspek keikhlasan dan aspek penghayatan. Akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini dua pendapat. Adapun yang lebih rajih atau yang lebih kuat di antara dua pendapat ini adalah dari segi waktu. Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat akan diampuni dosa yang telah lalu. Karena apa? Karena aspek keikhlasan dan kehusuan para malaikat tidak mungkin disamai oleh orang. Itu pertama. Yang kedua nyaris bahwa orang yang mengatakan amin itu tidak akan tercampuri oleh riya. Umumnya mengatakan amin dengan tulus dan ikhlas karena dia menginginkan dikabulkannya doa yang diucapkan oleh imam dalam surah Al-Fatihah. Nah, kecuali kalau orang mengatakan aminnya itu dalam rangka agar dia diketahui ada dia gitu, umpamanya yang menjadi imamnya camer, calon mertua. Nah, dan camer itu tidak tahu bahwa kita ada. Karena agak terlambat masbuk. Agar si camer, si imam tahu bahwa kita ada, kita trik amin. Biar suara kita terkenal, dikenal. Oh ini calon mantu saya. Siapa tuh pas sholat, beres sholat langsung akad. Ya itu mah ria, itu mah sum'ah ya. Itu mah bukan karena Allah SWT. Mungkin ada kasus itu 1-2 mungkin. Tapi karena sedikit dan jarangnya dieliminir ya. Jadi umumnya orang yang mengatakan amin ikhlas. Tapi kadar kualitas keikhlasannya tidak mungkin menyamai para malaikat. Demikian juga kehusuannya. Ilmu mereka dengan ilmu kita jauh. Dan kehusuan berbanding lurus dengan ilmu. Ilmu mereka tentang Allah, tentang syariatnya jauh lebih mendalam daripada kita. Sehingga tidak mungkin kualitas kehusuan dan keikhlasan kita sama dengan malaikat. Maka para ulama lebih merojihkan aminnya bersamaan dari aspek waktu ya. Kapan malaikat akan mengatakan amin? Bersamaan dengan aminnya imam. Imam juga mengatakan amin. Para malaikat juga mengatakan amin. Dan imam tidak mungkin mengatakan amin langsung setelah waladhdallin amin gitu kan. Pasti ngarenghap heula waladhdallin amin. Ngarenghap heula, ngarenghap itu apa ya? Narik nafas dulu. Maka bersamaanlah imam amin kita dengan aminnya imam dan aminnya para malaikat. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Iya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Terakhir barangkali ke pesan singkat dari Anissa di Bojong Soang Ustaz. Apabila dalam ruku hendak membaca bacaan subuh kudusung robul malaikat waruh, apakah harus diawali dengan subhana rabbiyal azim? Dan apabila hendak membaca bacaan pada saat ruku subuh kudusung robul malaikat waruh itu, apakah harus membaca bacaan yang sama pada saat sujud? Iya, barakallahu fiik. Sudah kita terangkan doa pokok ketika ruku subhana rabbiyal azim. Itu dulu baca. Yang lain-lainnya tambahan. Doa pokok ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Itu dulu ya. Yang lain-lainnya tambahan. Makanya Nabi SAW ketika turun surah Al-Waqiat yang fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah kamu dengan memuji Rabb, dengan menyebut nama Rabb yang Maha Agung. Kemudian Nabi membaca kalimat tersebut dalam ruku subhana rabbiyal azim. Lalu beliau memerintahkan ij'aluha fi kulli ruku'ikum. Jadikan itu dalam ruku setiap seluruh rukumu ya. Ketika sabbihisma rabbikal a'la surah Al-A'la, Nabi membaca subhana rabbiyal a'la, lalu beliau menyatakan
ij'aluha fi kulli sujudikum. Itu sebagai doa pokok. Yang lain-lainnya adalah tambahan ya. Cukup ya, sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita jumpa kembali esok di waktu dan gelombang yang sama. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.